Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, saat ini kita masih bertatap muka kembali ya bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husa ini. Namun seperti biasa, sebelumnya izinkan kami untuk menyapa para sedulur semuanya dimanapun saja para sedulur saat ini berada. Semoga saja para sedulur saat ini ya ada dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Jika para sedulur saat ini ada yang dalam keadaan sakit, ya semoga sakitnya disembuhkan secara total dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan juga semoga ya para sedulur semuanya diberikan rezeki yang luas, yang berkah, yang halal dan thayyibah, dan juga dimudahkan ya, dalam segala urusan. Dan tentunya semoga saja kita semuanya senantiasa berada dalam naungan dan lindungan serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini ya kami akan mempersembahkan sebuah konten ya yang masih berkaitan dengan fenomena ya pada bulan suci Ramadan. Insya Allah ya kami akan mencoba ya untuk berdialog ya dengan salah satu para leluhur yang ada di Nusantara ini ya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh para leluhur ya di Nusantara ini dalam menghadapi bulan suci Ramadan ya, dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Apakah sama dengan kita ya atau bagaimana? Dan tentunya nanti akan saya akan bertanya apapun saja ya akan saya tanyakan ya tentang fenomena yang terjadi di bulan suci Ramadan ini. Baiklah para sedulur ya, untuk persingkat waktu kita langsung saja kita lakukan mediumisasinya ya. Namun seperti biasa perlu kami ingatkan kembali ya, informasi yang diberikan oleh makhluk gaib ya jangan ditelan mentah-mentah, kita mesti sharing dan saring terlebih dahulu, karena kebenaran dan mutlak itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita jadikan saja ini semua sebagai gambaran pelajaran untuk meningkatkan ya nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita langsung saja kita lakukan mediumisasi. Bagaimana Pak Santo, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin sang yang bercahaya ini ruang tolong jati diri saya mulia pada tempat ini dengan cahaya berlapis tidak tebus dan tidak terdeteksi. Apabila ada penyusup atau pikiran secara otomatis hadir menghadapi api sallallahu alaihi wasallam. Seluruh energi negatif dan negatif semuanya Allah. Apabila ada yang ikut andil atau bercampur dalam mediumisasi secara otomatis hancur Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Atas insang yang bercahaya ini tolong bantu saya untuk menarik salah satu leluhur dari Nusantara untuk dapat menjelaskan fenomena pada bulan suci Ramadan. Saya minta yang asli dan yang sudah dikirimkan oleh beliau. Tertarik setelah fakta Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dengan saya? Ya saya menghadirkan ya salah satu leluhur dari Nusantara ini ya untuk mengetahui kegiatan-kegiatan para leluhur dalam
menghadapi bulan suci Ramadan. Namun sebelumnya ya, kalau boleh tahu sampai dari golongan apa? Dari golongan Punya nama? punya Silahkan disebutkan agar kami. Ki Benggolo. iya Ki Benggolo ini sudah muslim. alhamdulillah sudah. Dan Ya, tadi kan Ki Benggolo ini mengucapkan salam ya. Itu menandakan bahwa Ki Benggolo ini sudah muslim. nah, Coba dikira kembali 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu siapa yang memuslimkan Ki Benggolo? Langsung beliau. Dan Coba ceritakan proses muslimnya Ki Benggolo bagaimana? dikala itu semua penguasa kerajaan dipanggil oleh beliau dan dimuslimkan bersama, dan saya satunya juga ikut langsung dimuslimkan oleh beliau barengan dengan bangsa saya. Coba volume suaranya ditingkatkan. Dipakai 10 suara. Biar terdengar oleh kita semuanya ya. Itu saya tadi itu memohon kepada Allah untuk dihadirkan salah satu leluhur dari Nusantara. Ya ternyata Ki Benggolo yang hadir. Nah, silakan diceritakan ya kehidupan dari Ki Benggolo ini semasa hidup itu bagaimana? Hidupnya di kerajaan apa seperti itu? Silakan. Saya dulu hidup di zaman Mataram kuno. Di kala itu saya memimpin kerajaan Mataram kuno, dan pada waktu itu saya menjabat sebagai panglima. Jadi Ki Benggolo ini seorang panglima Benar, di kerajaan Mataram kuno gitu. benar. Dan saat ini Ki Benggolo ini posisinya di mana? Tempat tinggal di mana saat ini? Saya bertugas sesuai arahan beliau mencari wadah yang baru untuk menjadi prajuritnya beliau, dan saya saat ini berada tidak jauh. Maksud tidak jauh itu maksudnya apa itu? Apa di Pulau Jawa ini? Ya, Itu di Jawa Timur, Jawa Tengah, atau Jawa Barat? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, benar. Jadi Ki Benggolo ini saat ini bertugas memasuki
mencari wadah. Mencari wadah. Oh, yang mencari wadah. Untuk apa itu? Jadi pasukan beliau. Untuk menjadi pasukan beliau. Nah, Apa sudah ketemu wadah itu? Sudah dapat? saat ini belum. Nah, saat ini Ki Bonggolo ini adanya di sebuah pegunungan kah, di hutan kah, atau di tempat keramaian? Tidak boleh disebutkan. Oh, tidak boleh disebutkan. Baiklah, tidak apa-apa ya. Apabila itu adalah sesuatu yang dirahasiakan, tidak apa-apa, tidak diceritakan. Baiklah Ki Bonggolo ya, karena Ki Bonggolo ini sudah mau hadir di tempat saya ya, tentunya saya sebagai tuan rumah ya akan menjamu Ki Bonggolo. Silakan Ki Bonggolo ya. Di situ ada hidangan-hidangannya komplit ya. Semuanya komplit, ada rokoknya, ada kopinya, makanannya, silakan. Silakan dicicipi dulu ya. Ada di Mas. Saya minum kopinya. Ya silakan. Bismillah. Ya, Ada perlu apa Dimas memanggil saya? ya saya ingin menanyakan ya sesuatu kepada Ki Bonggolo ya. Saat ini umat Islam ya sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nah, saya ingin tahu apa sih kegiatan dari para leluhur Nusantara pada bulan suci Ramadan. Apakah sama-sama juga melaksanakan ibadah puasa? Ya, kalau kita kan selain puasa juga mengadakan takjil, berbagi dan sebagainya. Nah, kalau dari para leluhur ini apa yang dikerjakan kegiatannya selama bulan suci Ramadan? Mau nggak diceritakan? Baik, untuk leluhur Nusantara semuanya. Di bulan suci Ramadan ini semuanya beribadah sama juga dengan umat manusia. Tapi bedanya para leluhur ini membisik-bisiki supaya kelakuan baik, supaya mengarahkan ajaran beliau, sebab para leluhur tidak bisa nyata. Jadi tugasnya membisik-bisik supaya umat manusia bisa berarah dan menjalan jalan Allah. Semuanya kegiatannya juga sama. Cuma bedanya di alam leluhur itu mengarahkan bagi orang-orang yang tersambung dengan beliau, wajib diarahkan untuk berbuat baik sesuai arahan. Itu dimana. Oh, jadi kegiatan para leluhur Nusantara saat ini tidak ada bedanya seperti kita yang masih hidup ya, menjalankan ibadah puasa, mungkin tarawih juga sama seperti itu. Hanya bedanya kalau para leluhur itu apa mengarahkan ya, mengarahkan kepada umat manusia gitu, dengan membisik-bisiki untuk apa menjalankan perintah Allah seperti itu. Benar. Dan mengarahkan untuk masuk ke dalam barisan beliau juga sebetulnya. Hanya bedanya di situ saja. Ya. Jadi untuk ritual-ritual ibadah pada bulan suci Ramadan itu tidak ada bedanya, sama. Nah sekarang bagaimana ya
Menurut pandangan dari Ki Benggolo ini, ya, manusia saat ini di akhir zaman ini bagaimana? Memang akhir-akhir ini banyak fenomena alam. Itu para leluhur bekerja keras, saling berlomba mencari wadah supaya bisa menjadi pengikut beliau di barisan beliau. Makanya para leluhur itu berlomba-lomba mencari wadah untuk jadi barisan beliau. Dengan cara apa saja, tapi ketentuan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sudah digariskan. Memang tahun akhir-akhir ini keras di alam nyata, tapi manusianya tidak sadar juga bakal ada penyaringan besar-besaran akhir tahun. Makanya para leluhur berlomba-lomba mati-matian. Apa yang dikerjakan manusia selalu dibimbing dan dibimbing. Tapi semua itu tetap Allah yang menentukan. Sebab para leluhur juga mempunyai keinginan supaya dekat dengan Allah, cuma dengan jalan menjadi pengikut beliau. Makanya para leluhur berlomba-lomba. Apa yang diperintahkan oleh beliau taat dan dikerjakan. Apa perintah beliau selalu dikerjakan. Dan juga mencari wadah, itu tugas dari beliau. Jadi barisan, berjuang di barisan beliau. Maksud beliau itu siapa? Sang pemimpin akhir zaman. Sang pemimpin akhir zaman. Jadi saat ini para leluhur seluruh Nusantara, ya, berlomba-lomba mencari wadah yang baru, Benar. ya, supaya wadah itu menjadi barisan pemimpin akhir zaman. Nah, Kalau boleh tahu, wadah yang bagaimana yang bisa menjadi barisan beliau itu? yang sesuai dengan beliau. Apa yang dikerjakan beliau, apa yang dilaksanakan beliau sesuai perintah, tidak melenceng. Contohnya seperti apa? Semuanya dari tingkah laku, perbuatan, cara ibadah, semuanya harus searah dengan beliau. Baru itu nanti akan masuk di barisan beliau. Makanya penyeleksian besar-besaran untuk menjadi barisan. Jadi nggak cuma foto, perbuatan, tingkah laku, cara beribadah sesuai dengan arahan beliau. Dan harus memiliki hati bersih dan tidak punya sifat keduniaan. Itu yang bakal jadi barisan beliau.
Jadi para leluhur Nusantara itu mencari wadah-wadah yang selalu membersihkan dirinya. Dari perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan dosa, gitu kan. Kemudian memiliki akhlak yang mulia seperti itu. Harus sinkron dengan beliau, tidak melenceng. Walaupun itu sama beliau belum tentu barisan beliau. Dan orang-orang yang bertakwa, tawakal, jadi Jadi para leluhur saat ini ya, para leluhur Nusantara saat ini, maksudnya di bulan suci Ramadan ini ya, tetap melakukan aktivitas ya seperti biasa ya, ibadah puasa ya. Selain itu juga bedanya dengan kita itu, para leluhur Nusantara itu mengarahkan ya kita menuju ke jalan yang benar, seperti itu. Dan saat ini semua sedang berlomba-lomba mencari wadah ya, mencari wadah-wadah yang baru untuk menjadi pengikut pemimpin akhir zaman, seperti itu. Jadi itulah kegiatan yang dilakukan oleh para leluhur Nusantara saat ini, seperti itu. Ya, terima kasih ya saya ucapkan atas kehadirannya dan juga atas informasinya ya. Kami ini hanya ingin mengetahui saja apa sih yang dilakukan oleh para leluhur Nusantara ini ya pada bulan suci Ramadan ini ya. Ternyata para leluhur Nusantara saat ini ya sedang melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang tadi telah disebutkan ya. Terima kasih atas kehadirannya ya. Mohon maaf ya apabila mengganggu tugas Ki Benggolo ya. Yes. Silakan Ki Benggolo kembali untuk bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya demikianlah para sedulur ya, barusan ya kami telah melakukan acara mediumisasi ya untuk mencari ya informasi ya dari para leluhur Nusantara ya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh para leluhur Nusantara saat ini, yaitu pada bulan suci Ramadan ini ya. Ternyata ya mereka pun sama ya melakukan ibadah-ibadah pada bulan suci Ramadan ini seperti halnya kita. Tapi ada tapinya ya, ada lebihnya. Mereka itu mengarahkan juga ya, mengarahkan dengan cara membisik-bisiki ya kita sebagai umat manusia ya untuk diarahkan ke jalan yang benar, ke jalan lurus, ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekaligus ya para leluhur itu mencari wadah juga ya ternyata ya untuk menjadi barisan dari pemimpin akhir zaman. Ternyata itulah yang dilakukan oleh para leluhur Nusantara ya saat ini dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Baiklah para sedulur ya, apa yang kami persembahkan ya cukupkan sekian ya, semoga besar manfaatnya bagi kita semuanya ya, tentunya untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.